selesai ngopi, kira-kira sudah hampir 1,5 jam kita ngopi, hampir 1,5 jam ke 2 jam kita ngopi itu, kita balik. Yang di luar logika saya, lilin yang ada di tepi jalan ini baru habis itu ndak ada 1/4-nya dari lilin ini. Harusnya sudah habis, dan yang di atas itu juga masih banyak, jadi kita balik setelah 1,5 jam ini, lilin kedua-duanya ini masih kayak utuh. Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Salam rahayu buat semuanya, matur sembah nuwun. Pada kesempatan kali ini ada permintaan dari teman kita, Kang Tro, ceritakan pengalaman spiritual jenengan yang paling mengesankan. Kalau bicara soal perjalanan spiritual, memang semua itu mengesankan, tapi ada dari perjalanan spiritual saya yang benar-benar mengesankan dan tidak masuk logika, ataupun di logika itu susah, yaitu di Alas Purwo, di Alas Wintera, dan juga ada yang di Gunung Lawu. Nah, ini yang saya mau ambil ini yang di Alas Wintera. Jadi dulu waktu Palu gempa dan tsunami itu, setelah mungkin seminggu setelah itu saya memang datang ke Sulawesi karena mendapat undangan dari teman-teman spiritual juga. Nah, akhirnya saya datang ke sana dan melihat langsung keadaan kota Palu waktu itu. Memang ya cukup tragis, dan tempat teman saya itu ada di Sausu. Jadi kita perjalanan dari Palu itu setengah hari, itu melewati Alas Wintera. Memang yang terkenal katanya angker, yang terkenal di situ ada penduduknya, ada kota gaibnya. Memang rumor di masyarakat sekitar di situ ada penduduk asli. Alas Wintera itu dia ciri khasnya tidak memiliki belah di tengah bibir ini, atau di bawah hidung ini tidak ada belahannya. Itu kalau menurut cerita orang situ ya, ada yang di pasar, ada yang jadi polisi, ada yang jadi ada yang dagang. Itu memang keluar masuk melalui pintu gerbang Alas Wintera atau hutan Wintera. Nah, itu yang saya pertama kali menginjakkan kaki di Sulawesi waktu itu. Jadi perjalanan saya bersama temen 4 orang ini, 4 orang dari Banyuwangi, terus yang asli Sulawesi ada 2. Nah, itu kita masuk itu malam, kira-kira kita berangkat dari Sausu Haritole itu jam 10 malam. Nah, sampai di Alas Wintera waktu itu memang pas tengah malam. Kita memang mobil atau warna di situ itu jarang yang memakai warna kuning mupus. Nggak ada yang berani di wilayah sekitar situ ataupun orang-orang kampung situ memakai warna kuning mupus. Dan mobil teman saya ini memang dicat warna kuning mupus. Nah, itu waktu itu kita berangkat. Kejadian di luar nalar itu mulai saya alami
di saat mau masuk ke hutan. Karena saya sebelum masuk itu saya ritual di jembatan itu, jembatan yang pas sungai mau masuk ke hutan Wintera itu, dekat musola itu. Nah, di situ saya ritualan dulu. Di sini saya mulai mendapatkan keanehan itu. Ya memang di luar nalar lah. Dupa, saya sudah mulai nyalain dupa. Itu nyala saya tancap mati lagi, nyala saya tancap mati lagi sampai 7 kali. Habis itu saya akali, saya nyalakan lilinnya dulu. Saya nyalakan lilinnya, saya taruh di atas pagar jembatan itu, saya nyalakan. Terus saya sesajinya saya taruh di sampingnya gitu. Baru saya nyalakan dupanya, ternyata hidup. Kita hidup, terus kita masuk lewat samping musola itu. Kita masuknya lewat samping musola. Jadi lilin ini lilin yang putih yang biasa ukurannya 1,5 jam habis lah. Saya masuk ke atas sampai ke pendopo pertama di atas sungai itu. Nah, di situ saya melakukan ritual bersama teman-teman dengan sesaji yang lumayan komplit lah waktu itu, lumayan komplit. Nah, di situ saya juga nyalakan lilin, sama lilinnya 1,5 jam habis lah kira-kira. Habis itu kita mohon izin, kita masuk, kita mau bermalam di situ. Nah, habis ritual itu memang saya rasa orang-orang yang meninggal dari musibah Palu ini kayak ngumpul di situ, kayak semua itu kayak berada di situ, kayak berada di situ. Jadi suasananya itu, mistisnya itu sangat kuat. Kita berempat ini kayak dikelilingi ribuan orang di situ, memang sangat kuat banget. Akhirnya saya minta teman-teman, ayo kita ngopi dulu aja, saya bilang gitu. Akhirnya saya turun lagi ke bawah. Saya turun lagi ke bawah, kita ke warung kopi. Nah, di saat di warung kopi ini, kita ini sebenarnya sudah lama banget ngopinya itu, karena agak jauh. Kita pakai mobil juga ngopinya ini, karena banyak warung yang sudah tutup. Di saat selesai ngopi, kira-kira sudah hampir 1,5 jam kita ngopi, hampir 1,5 jam ke 2 jam kita ngopi itu. Kita balik. Yang di luar logika saya, lilin yang ada di tepi jalan ini baru habis itu ndak ada 1/4-nya dari lilin ini. Harusnya sudah habis. Dan yang di atas itu juga masih banyak. Jadi kita balik setelah 1,5 jam ini, lilin kedua-duanya ini masih kayak utuh dan masih nyala semua. Padahal yang di tepi jalan ini banyak truk, banyak kendaraan itu lewat. Kalau memang kena angin itu harusnya mati. Itu tidak ada sama sekali. Itu keanehan yang pertama di situ saya rasakan. Nah, yang kedua, setelah kita selesai ngopi, kita naik lagi ke pendopo itu tadi. Di situ saya memang bawa dupa itu 500 biji sama rokok itu 1 pak, 1 slop. Dalam 2 jam kita rokok itu sudah tidak kayak biasanya. Dupa itu nyala terus, kita nyalakan terus, kita rokok. Nah, ada temen yang mau nyusul ke situ,
Padahal mobil kita parkir di depan musola sebelah jembatan, jadi tepi jalan pas itu. Dan warnanya kuning mupus. Itu malam pun enak dicari. Nah, temen yang nyari ini lewat balik dia telepon tapi ndak apa ya, ndak nyambung ke 4 orang ini yang bersama saya ini, dia ndak nyambung di situ. Dia bolak balik nyari apakah saya benar-benar ke situ. Nah, di saat dia nyari terus dia ndak ketemu dengan saya, dia pulang, ndak jadi nyusul, gitu katanya. Nah, saya sendiri juga menyelesaikan ritual di situ sampai pagi. Jadi di situ yang saya dengar itu cuma ada ledakan 4 kali di atas atap yang tempat kita pendopo itu. Kita memang belum masuk terlalu dalam, cuma kita di situ. Saya juga tidak berniat apa-apa atau meminta apapun di situ, juga tidak ada niat. Cuma dalam semalam itu kita kayak dijaga ribuan prajurit ataupun orang di situ. Semua itu kayak ngelihatin kita semua. Dan dupa 500 biji itu habis dalam semalam. Rokok yang banyak itu pun juga habis, dan saya sendiri juga heran. Dan akhirnya saya turun. Teman saya yang nyusul ini ketemu dengan saya. Apa yang dia bilang? Dia itu tidak melihat mobil yang ada di depan musola itu, padahal tepi jalan. Dan saya dengan teman-teman 4 orang ini tidak pernah memindahkan mobil ini kemana-mana. Tetapi dia wirawiri di situ, tidak ngelihat ada mobil di situ parkir malam hari. Makanya dia bingung ingin nyusul. Padahal lilin yang ada di samping mobil ini sama yang di atas itu nyala terus sampai pagi. Dia bilang tidak ada orang di situ. Nah, di situ baru saya berpikir, apa ini semuanya ini kan. Saya mau kalau logika ya ndak logika. Habis itu kita pulang, dan besoknya saya memang pamit mau kembali ke Gunung Lawu. Tetapi di perjalanan itu memang kita ketemu lagi dengan pedagang buah. Kita ngikut sampai ke Palu. Kita berangkat malam juga. Di situ cerita tentang Wintera. Nah, ternyata yang pedagang buah ini istrinya sakit sudah 7 tahun lebih, mau dibawa ke Jawa untuk berobat. Nah, di situ saya punya inisiatif. Gini aja Mas, saya bilang, enggak usah dibawa ke Jawa, saya bilang gitu. Istrinya disuruh telepon saya aja nanti kalau kita sudah sampai ke Palu, dan sampai tak ambilkan air di sungai Hutan Wintera, saya bilang. Kita berarti berangkat dari Toleng ke Palu. Nah, sampai di Hutan Wintera kita berhenti, kita ritual dulu, kita izin. Saya juga izin mau pamit balik ke tanah Jawa lagi, karena saya sudah berjanji kalau saya di situ hanya 7 hari, hanya 1 minggu di Sulawesi itu. Nah, saya izin, saya ambilkan air di sungai itu 1 botol, saya suruh buat istrinya, masnya yang sakit itu tadi. Nah, habis dari itu dia suruh ngobati. Di situ saya cuma melakukan sebenarnya hipnoterapi, dan dia itu dalam perutnya itu dirongsen. Dokter itu ususnya seperti berputar-putar kayak ular dalam ususnya. Makanya dia cahaya dalam auranya, dalam dirinya itu sudah pucat banget, sudah kayak ndak ada darah gitu. Saya lihat di foto itu. Nah, di situ saya obati,
Saya hanya melakukan hipnoterapi melalui telepon saja, dan anehnya itu kok ya sembuh. Dia langsung bisa jalan, semangat, dan akhirnya sampai sekarang itu dia memiliki anak dan juga sudah sehat. Nah, dari perjalanan yang belum pernah saya injakkan kaki di Sulawesi sampai sekarang yang menjadi ibaratnya kenangan luar biasa itu dan kejadian aneh itu sebenarnya cuma itu tadi, lilin. Kenapa ini seharusnya sudah habis tapi baru 1/4 yang hilang, yang apa itu, yang habis itu. Yang lain tuh masih panjang. Barangnya lilin itu baru segini dia hilang habisnya itu. Padahal lilin ini seharusnya 1,5 jam sampai 2 jam itu udah habis. Ini tidak habis. Bahkan sampai mau subuh. Dan yang kedua yaitu mobil ini tadi. Yang kita parkir di tepi jalan kok tidak bisa dilihat orang. Dan padahal lilin-lilin di samping mobil ini ada lilin nyala, ada yang di atas itu kalau dari jalan tempat saya ritual itu padahal terlihat, dan lilin itu di situ dinyalakan banyak. Ini tidak ada dilihat oleh teman saya. Nah, ini perjalanan saya yang luar biasa di tanah Sulawesi ataupun di hutan Wintera. Memang kita siangnya itu ada kera, kalau di sana itu keranya tidak ada ekornya, hitam-hitam besar-besar seorang-orang gini tapi tidak ada ekornya. Itu memang waktu saya lewat itu duduk semua di tepi jalan, itu duduk semua. Itu memang siangnya seperti itu. Jadi kalau memang pengalaman saya spiritual yang tidak masuk akal ataupun di luar nalar, yaitu tadi di saat saya masuk hutan Wintera, hutan yang memang di situ terkenal luar biasa angkernya, bahkan orang-orang di sekitaran situ tidak berani masuk. Bahkan sopir-sopir teman-teman saya yang penjual buah itu kalau di situ kadang dibarengi orang yang ikut sampai Palu, cuma dia diem saja tidak ngomong. Itu cerita dari teman-teman saya. Itu memang saya akui energi. Saya hanya melihat energi dan merasakannya. Itu memang luar biasa. Dan korban-korban di bencana Palu itu seperti ngumpul di situ semua. Di situ memang kalau kita lihat di dimensi lain memang ada kehidupan di situ. Dan bahkan kalau penduduk situ meyakini itu ada yang jualan di pasar, ada yang seperti kita pada umumnya seperti itu. Nah, ini perjalanan saya di tanah Sulawesi ataupun di Sulawesi Tengah, hutan Wintera. Nanti bisa kita sambung perjalanan kita yang berikutnya yang sangat mengesankan. Ini sebenarnya ya boleh sampai coba datang ke sana dan sampai rasakan sendiri bagaimana sensasi masuk di hutan Wintera. Ini semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Kita berbagi pengalaman bahwa memang ada dimensi lain di dalam kehidupan kita ini. Salam cerdas, salam rahayu, 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 jagung, teman.